warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Azhara Khairunisa dengan NPM 2024-14-5076. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia, alam, teknologi, dan budaya. Teman-teman semua, ada yang tahu tujuan saya membuat video ini untuk apa? Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, agar kita semakin mengetahui bagaimana sih hubungan antara manusia, alam sekitar, teknologi yang canggih, dan budaya yang beragam. Yang kedua, agar kita semakin berpikir kritis, apa ya dampak dari kelakuan kita ke lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, agar kita semangat ikut menjaga alam dan membuat teknologi yang oke untuk masa depan kita semua. Saya akan menjelaskan tentang manusia. Definisi manusia itu adalah makhluk yang berasional, yang memiliki kemampuan berpikir, merasa, dan bertindak secara kompleks. Manusia memiliki karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berinteraksi. Ada 4 aspek nih. Yang pertama ada biologis, berkaitan dengan struktur tubuh, fungsi organ, dan proses fisiologis. Yang kedua ada psikologis, berkaitan dengan pikiran, emosi, motivasi, dan kepribadian. Yang ketiga ada sosial, berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, norma sosial, dan peran dalam masyarakat. Dan yang terakhir, spiritual, berkaitan dengan keyakinan, nilai-nilai, dan makna hidup. Manusia memiliki peran sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan bagian dari ekosistem global. Manusia mengalami perkembangan sepanjang hidupnya, mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Perkembangan ini meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar manusia, termasuk makhluk hidup, biotik, dan benda mati, abiotik yang terbentuk secara alami. Ada 2 komponen. Yang pertama itu biotik. Biotik itu meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Yang kedua ada abiotik, yaitu meliputi air, tanah, udara, mineral, energi matahari, dan iklim. Alam menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, seperti makanan, air, udara, energi, dan bahan baku industri. Alam terdiri dari berbagai ekosistem yang berinteraksi seperti hutan, sungai, laut, dan padang rumput. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pengembangan alat, teknik, dan sistem. Ada 5 nih jenis-jenis teknologi. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kita sebut dengan TIK, meliputi komputer, internet, dan telepon seluler. Yang kedua, ada teknologi transportasi, meliputi mobil, motor, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada teknologi energi, yaitu meliputi pembangkit listrik, panel surya, dan turbin angin. Yang keempat, ada teknologi pertanian, meliputi traktor, irigasi, pupuk. Yang kelima, teknologi medis, meliputi alat-alat medis seperti suntikan, ada obat-obatan, dan peralatan-peralatan bedah. Ada 2 dampak dari teknologi. Yang pertama positif, meningkatkan efisiensi, produktivitas manusia, dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Yang kedua negatifnya, yaitu polusi jadi ada di mana-mana, pengangguran akibat otomasi, dan ketergantungan pada teknologi, sehingga mengakibatkan manusia itu sendiri malas. Teknologi terus berkembang pesat, terutama di bidang TIK, non-teknologi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan seperti AI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang dikembangkan oleh sekelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya. Ada 6 unsur-unsur dalam kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam masyarakat. Yang kedua ada nilai dan norma. Nilai dan norma adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang ketiga, ada adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Yang keempat, ada sistem kepercayaan, seperti agama dan pandangan dunia. Yang kelima, ada kesenian. Kesenian meliputi musik, tari, teater, seni rupa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada teknologi dan peralatan. Alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebudayaan memberikan identitas, pedoman perilaku, dan sarana adaptasi bagi anggota masyarakat. Kebudayaan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah seiring waktu akibat pengaruh internal, inovasi, dan eksternal, yaitu difusi budaya.
Ini saya akan mengambil contoh kebudayaan di Jawa Barat. Di Jawa Barat, masyarakatnya kebanyakan memakai bahasa dengan bahasa Sunda. Adat istiadatnya seperti upacara saran tahun dan helaran. Keseniannya seperti tari jaipong, wayang golek, dan angklung. Makanannya seperti nasi timbal, batagor, dan somai. Apa sih hubungan antara manusia, alam, teknologi, dan budaya? Yang pertama ada manusia dan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga dapat merusak alam jika tidak bijaksana. Pemanfaatnya meliputi pertanian, perikanan, dan pertambangan. Pertanian, manusia membuka lahan hutan untuk pertanian, menanam padi, sayuran, dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perikanan, manusia menangkap ikan di laut dan sungai sebagai sumber protein. Dan pertambangan, manusia menggali sumber daya mineral seperti batu bara, minyak bumi, dan emas untuk energi dan bahan baku industri. Perusakannya seperti deforestasi, pembukaan lahan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, erosi tanah, dan banjir. Yang kedua, polusi. Pembuangan limbah industri ke sungai dan laut mencemari sumber air, membunuh biota air, dan membahayakan kesehatan manusia. Dan yang terakhir ada perburuan liar. Perburuan hewan langka seperti harimau, badak, dan gajah menyebabkan penurunan populasi dan kepunahan spesies. Selanjutnya, manusia dan teknologi. Teknologi diciptakan oleh manusia untuk mempermudah hidupnya, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai manusia. Contoh dari mempermudah hidupnya seperti transportasi. Mobil dan pesawat terbang mempermudah manusia untuk berpergian jarak jauh dengan cepat. Komunikasi, telepon seluler, dan internet mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Dan yang terakhir, dari segi medis, peralatan medis seperti MRI dan CT scan mempermudah diagnosis penyakit. Contoh dari mempengaruhi perilaku dan nilai. Yang pertama, ketergantungan pada media sosial dapat menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya interaksi tatap muka antar individu. Yang kedua, teknologi dapat mengubah nilai-nilai tradisional, seperti individualisme yang meningkat akibat pengaruh budaya populer global. Dan yang ketiga, teknologi mempengaruhi gaya hidup, seperti makanan cepat saji yang menjadi populer karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Selanjutnya ada manusia dan kebudayaan. Kebudayaan membentuk identitas dan perilaku manusia, tetapi juga dapat diubah oleh manusia. Contoh dari membentuk identitas dan perilaku. Yang pertama, bahasa ibu membentuk cara berpikir dan berkomunikasi seorang anak. Yang kedua, adat istiadat seperti upacara pernikahan dan pemakaman membentuk perilaku sosial dan interaksi antar anggota masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah membentuk cara manusia bekerja sama dan menyelesaikan masalah. Contoh dari yang dapat diubah oleh manusia. Yang pertama, perjuangan wanita untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria telah mengubah peran wanita dalam masyarakat. Yang kedua, mode pakaian terus berubah seiring waktu, mencerminkan perubahan nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat. Dan yang ketiga, musik tradisional dapat dipadukan dengan unsur-unsur musik modern, menciptakan genre musik baru yang lebih relevan dengan generasi muda. Selanjutnya ada alam dan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mengelola dan melindungi alam, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh dari mengelola dan melindungi alam. Yang pertama, teknologi panel surya dan turbin angin menghasilkan energi bersih yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, teknologi pengolahan limbah dapat membersihkan air dan tanah yang tercemar. Dan yang terakhir, yaitu teknologi satelit dan sensor dapat merantau kondisi hutan, laut, dan atmosfer untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Contoh dari menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, pabrik-pabrik menggunakan teknologi untuk memproduksi barang, tetapi juga menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua, teknologi pertambangan dan perikanan modern dapat mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dan yang terakhir, pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan dan industri menghasilkan gas efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya ada alam dan kebudayaan. Alam mempengaruhi cara hidup dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat diubah oleh manusia. Contoh dari mempengaruhi cara hidup dan kepercayaan. Yang pertama, ada rumah adat dibangun dengan pertimbangan iklim dan sumber daya alam setempat. Yang kedua, ada makanan tradisional menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, banyak agama memiliki kepercayaan yang berkaitan dengan alam, seperti penghormatan terhadap gunung, sungai, dan pohon. Contoh dari diubah oleh kebudayaan manusia.
Yang pertama, ada manusia mengubah landscape alam melalui pembangunan kota, jalan, dan bendungan. Yang kedua, ada manusia mempengaruhi keanekaragaman hayati melalui pertanian, perburuan, dan introduksi spesies asing. Dan yang terakhir, manusia mempengaruhi iklim melalui emisi gas efek rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan. Dan yang terakhir, ada teknologi dan kebudayaan. Teknologi mempengaruhi cara berkomunikasi, berinteraksi, dan berekspresi dalam masyarakat, tetapi juga dapat melestarikan atau menghilangkan unsur-unsur kebudayaan. Contoh dari mempengaruhi cara berkomunikasi, berinteraksi, dan berekspresi. Yang pertama, media sosial mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Yang kedua, teknologi digital memungkinkan seniman untuk menciptakan karya seni baru yang inovatif. Dan yang ketiga, teknologi streaming memungkinkan orang untuk menonton film dan mendengarkan musik dari seluruh dunia. Contoh dari melestarikan atau menghilangkan unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, teknologi digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa, musik, dan tarian tradisional. Yang kedua, teknologi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal terpengaruh oleh budaya global. Dan yang terakhir, teknologi dapat menyebabkan komodifikasi budaya, di mana unsur-unsur budaya tradisional dijual sebagai produk wisata. Dan dapat disimpulkan, manusia, alam, teknologi, dan budaya saling terkait erat. Manusia memanfaatkan alam dengan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tindakan ini dapat merusak alam dan mengubah budaya. Kebudayaan membentuk manusia, tetapi manusia dapat mengubah kebudayaan. Interaksi dinamis ini memerlukan kebijakan agar pembangunan berkelanjutan dan harmoni dapat tercapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.